Film dimulai dengan pria bernama Jason yang berkendara untuk melakukan misi pembunuhan. Setelah sampai di tempat perusahaan mainan, dia berhenti sebentar di depannya. Sementara itu di dalam gedung, seorang pemilik perusahaan mainan bernama Morris lagi memeriksa mainan-mainannya. Dia membuka satu kotak berisi patung mainan peri cewek yang bisa berputar jika dinyalakan. Kemudian dia kembali ke ruangannya dan melihat foto ibunya dengan tulisan pesan di bawahnya. Di saat itu juga Jason melihat Morris yang lagi berdiri di depan jendela dan memulai aksinya. Pertama dia bikin pistol dengan tambahan peredam dulu, kemudian memakai topeng supaya wajahnya tidak ketahuan CCTV. Di penjaga di ruangannya mendengar suara bebek aneh dan dia pergi mengeceknya. Dan ternyata suara itu dari HP, tapi HP itu berisi pesan kalau ini adalah bom dan akan meledakkan dalam 10 detik. Si penjaga pun sontak mau membuangnya, tapi tiba-tiba dia ditangkap sama Jason dan dia pun dilumpuhin. Kemudian mengambil kartunya dan berjalan di ruangan CCTV. Di sana dia mematikan sistem semua kamera casnya dan mulai berani nunjukin mukanya dan melanjutkan ke ruangannya Morris. Setiba di dalam, Jason pun langsung menghandshotnya. Setelah memastikan dia tewas, Jason melihat foto ibunya Morris dan mengambil patung peri cewek sebagai souvenir. Jason sekarang sudah dalam pesawat mau pulang ke rumah. Dia SMS kliennya kalau dia udah berhasil selesai misinya dan meminta pembayaran. Seorang wanita di sampingnya menyadari kalau dia lagi makan permen karet, jadi dia minta ke Jason. Ketika dia membukanya untuk mengambilnya, si wanita melihat ada mainan peri cewek di tasnya yang dianggap aneh sama si wanita. Setelah sampai di bandara, Jason melihat berita yang melaporkan peristiwa pembunuhan Morris di tempat mainannya dan melanjutkan perjalanannya. Ketika naik eskalator, dia melihat ada sebuah boneka dari orang lain yang dia rasa pernah melihat sebelumnya di tempatnya Morris, tapi dia nggak terlalu memikirkannya. Sampai di lobi apartemennya, dia melihat satu patung hijau yang pernah dia lihat sebelumnya yang membuatnya merasa bingung. Setibanya di unitnya yang mewah, dia menaruh patung peri cewek ke etalasenya yang berisi barang-barang lainnya yang tampaknya menandakan kalau dia mengoleksi barang milik orang-orang yang dia sudah bunuh. Kemudian dia mengecek email yang masuk dan mendapatkan kabar bagus kalau uangnya udah ditransfer dan membuatnya lega sampai ketiduran. Di malam hari dia mendengar bel pintunya yang berbunyi, dia mengeceknya yang ternyata dari seorang wanita yang mau mengasih paket untuknya. Dia pun mendekati paketnya dan merasa curiga siapa yang ngirim, tapi dia tetap mengambilnya. Dia merasa aneh kalau nggak ada info siapa pengirimnya, cuman ada logo senyum yang sama yang pernah dia lihat di foto ibunya Morris. Karena penasaran, dia pun membukanya pelan-pelan, merasa khawatir kalau isinya itu bom. Tapi ternyata isinya adalah mainan pasukan perang dan mainan dari perusahaan Morris dengan tulisan kelas bonus kejutan di belakangnya. Dia membuka kotaknya dan benar-benar berisi pasukan perang berwarna. Membuatnya makin heran tapi masih berusaha untuk nggak terlalu memikirkannya, jadi dia minum Coca-Cola. Baru sekali telan tiba-tiba dia melihat kotaknya jatuh sendiri, dia pun mengecek meja asal jatuhnya yang ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi saat dia mau mengecek kotak mainannya, semua pasukannya secara ajaib sudah pada hilang. Ini membuatnya mulai merasa ada yang nggak beres. Jadi dia pergi mengecek ke celah-celah dan tiba-tiba lampu padam yang ternyata kabelnya sudah dipotong, yang membuatnya makin kesal. Tapi tiba-tiba kakinya kesakitan yang ternyata gara-gara ditusuk senjata mainan. Oleh karena itu dia penasaran mau mengecek ke celah bawahnya dan tiba-tiba ada tembakan asal triple yang ditembakkan ke arahnya. Tembakan itu lanjut digencarkan beserta tembakan roket yang mengarah ke kakinya. Jason pun kabur menuju ke toiletnya. Dia mengecek lukanya yang ternyata serangannya benar-benar serius, bisa bikin dia luka. Dia mengecek keluar ruangan dengan menggunakan kaca dan terlihat para prajurit menembak ke arah lampunya agar gelap. Kemudian mereka menembak ke kacanya sampai pecah. Merasa kesal, Jason pun mulai mengeluarkan handgunnya untuk bertarung. Dia langsung keluar menembak ke para prajurit dan berjalan ke arah tempat minum. Dia minum bentar dulu sebelum mengeluarkan submachine-nya. Dia dengan berani menembak ke arah di mana para prajurit bersembunyi dan tak segan-segan menghancurkan sofanya sendiri. Setelah sekiranya sudah berhasil membunuh mereka, Jason mengecek di balik sofanya dan melihat para prajurit mainan itu yang bergerak seakan hidup. Ada beberapa yang tewas tapi masih ada yang berjuang untuk melawan. Namun karena mereka kecil, Jason pun langsung menginjaknya sampai hancur. Seorang prajurit ada yang menembak roket launchernya, tapi Jason bisa nembak
dia dengan duluan, yang membuatnya meledak di sekitar areanya. Tak selesai sampai di situ, datang helikopter yang muncul dari bawah celah dan menembakkan roket ke arah Jason. Kemudian menebas baling-balingnya ke arahnya yang membuat Jason terluka dan kabur kembali ke toilet. Lukanya makin serius membuat dia mengobati lukanya sebelum memperhatikan kondisi di luar. Tapi tiba-tiba pintunya dibolongin sama helikopter hingga berhasil masuk. Tapi Jason bisa menangkapnya dengan handuk dan menghancurkannya dengan helikopter. Mereka datang membantu, tapi Jason bisa membuatnya kabur. Setelah itu dia membuang para prajurit di handuk itu ke dalam toilet dan menyiramnya. Setelah menutup bolong di pintu yang dengan handuk menggunakan hair dryer untuk membuat mereka kesetrum, tapi ini juga membuat tempatnya menjadi mati lampu. Setelah memburu mereka, Jason melihat ada semprotan serangga yang bisa dipakai nantinya. Kemudian dia melihat ada kertas masuk dari prajurit di bawah celah pintu. Dia mengambilnya dan berisi pesan untuk dia segera menyerah, yang tentu saja Jason nggak mau dan mendorong kertasnya balik ke arah mereka. Dia kemudian mengecek di bagian bolongnya pintu dan tiba-tiba ada tembakan meriam yang mengarah ke pintunya. Jason pun memutuskan untuk kabur lewat jendela dan berjalan pelan-pelan di beton gedung sambil diikuti sama helikopter prajurit. Setelah beberapa saat, Jason pun ketahuan dan ditembak, tapi dia bisa membalas dengan menembak helikopternya dan akhirnya meledak. Setelah senjatanya sudah habis peluru, dia melanjutkan perjalanannya ke sisi lain unitnya dan hampir salah jatuh. Kemudian di sana dia melihat para prajurit lagi pada bersiap-siap, lalu melihat ada tabung pemadam api dan mainan bebek. Karena dia ada kolam renang, jadi dia menggunakan mainannya untuk mengalihkan perhatian para prajurit. Setelah beberapa saat, dia menyergap pasukan Meriam dengan menyemprotkan tabung pemadamnya dan menyalakan api untuk menyemburkan apinya dengan menggunakan semprotan gas ke arah prajurit lainnya. Setelah melihat satu prajurit yang gosong dari dekat, tiba-tiba ada meriamnya ditembakkan sama prajurit menandakan kalau tabung pemadamnya udah habis. Jason pun cepat-cepat menyelinap ke belakang mereka dan menghancurkan mereka sekaligus. Setelah tenang beberapa saat, Jason memeriksa mainannya dan heran. Mainannya bergerak sendiri. Kemudian dia mengumpulkan banyak korban prajurit yang dia sudah bunuh dan memenggangnya ke oven. Sebagai keberhasilannya, Jason berenang untuk menyantaikan dirinya. Namun ketika lagi santai-santai, tiba-tiba ada yang menebas pergelangan tangannya yang membuat Jason sontak kabur dari situ. Dia merasa yakin kalau sudah membunuh semua prajurit dan melihat luka tebasannya, dia pun mau merawat lukanya. Tapi lukanya membuat konsentrasi dia berkurang sehingga dia langsung keluar dari unitnya untuk kabur. Ketika di dalam lift, dia mendengar ada suara-suara dari dalam komponen liftnya. Sampai suaranya datang di pencetan lift dan tiba-tiba pencetannya hancur yang membuat liftnya mati lampu. Kemudian datanglah si pelaku yang merupakan mainan lagi. Jason menjadi panik dan dia terkena luka-luka lagi dari si mainan. Setelah berhenti sejenak, dia melihat si mainan itu yang berpenampilan seperti komando. Ketika si komando menjauhi Jason, dia memutuskan untuk keluar melalui atas lift. Tapi setibanya di sana, tiba-tiba kakinya ditembak dan melihat si komando itu lebih jelas serta lift yang akan turun di sebelahnya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk jatuh ke lift sebelahnya dan jatuh lagi masuk ke dalam lift secara keras dalam kondisi yang sudah susah berdiri. Dia memencet sebuah tombol namun dia nggak menyadari kalau si komando berhasil mengikutinya dari belakang. Mereka saling tatap dan si komando pun menusuk dadanya terus-menerus yang langsung diantarin Jason. Ketika lift sudah terbuka, Jason sudah nggak ada tenaga untuk bergerak. Jadi si komando menggunakan kesempatan ini untuk meng-headshot dia. Tapi secara mengejutkan, tangan Jason menerkam si komando kemudian menyeretnya ke antara pintu lift untuk menghancurkan si komando. Tapi dia masih bisa menahan pintunya namun nggak bisa lama-lama dan akhirnya kepalanya pun putus. Merasa senang akhirnya sudah membunuhnya, Jason pun menyadari kalau di dalam tasnya ada bom yang si komando udah aktifin yang membuat Jason pasrah dan dia pun habis. Dengan kondisi tempat unitnya Jason yang udah hancur, kita diperlihatkan tempelan tulisan di belakang kotak mainan prajurit yang terlepas, yang ternyata di belakangnya ada tulisan rahasia yaitu berisi komando dan senjata bom nuklir sebagai kejutannya. Film diakhiri dengan terlihat mainan patung peri cewek di etalase dan mainannya bergerak sendiri. Dan akhirnya pun film selesai.